Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Nurul Aulia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi fungsi kuadrat dengan sub pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian pajak, subsidi, dan keseimbangan pasar. Baik, di sini pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara, sedangkan subsidi merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen. Serta keseimbangan pasar adalah kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Selanjutnya ada pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar yaitu dengan adanya pajak yang dikenakan pemerintah atas penjualan suatu barang akan menyebabkan produsen menaikkan harga jual barang tersebut sebesar tarif pajak per unit, sehingga fungsi penawarannya akan berubah, yang pada akhirnya keseimbangan pasar akan berubah pula. Selanjutnya ada pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar, yaitu subsidi yang diberikan atas produksi atau penjualan sesuatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi lebih rendah. Dengan adanya subsidi, produsen merasa ongkos produksinya menjadi lebih kecil sehingga ia bersedia menjual lebih murah. Selanjutnya ada juga contoh soal pajak dan subsidi. Di sini saya mengambil soal yang sama untuk fungsi permintaan dan penawarannya serta pajak dan subsidinya. Yang ditentukan di sini adalah satu, harga dan jumlah keseimbangan sebelum pajak atau subsidi. Yang kedua yaitu keseimbangan setelah pajak atau subsidi. Yang ketiga yaitu pajak atau subsidi yang diterima pemerintah. Yang keempat yaitu pajak atau subsidi yang ditanggung oleh konsumen. Yang kelima yaitu pajak atau subsidi yang ditanggung oleh produsen. Baik, di sini saya akan mengerjakan yang pajak dulu. Baik, di sini diketahui untuk fungsi permintaannya yaitu 300 min 12 Q kuadrat, sedangkan fungsi penawarannya yaitu 20 Q kuadrat plus 4Q plus 12. Dan untuk total pajak per unitnya yaitu Rp 150 per unit. Yang pertama kita akan menghitung keseimbangan pasar sebelum pajak dengan rumus yaitu PDPS. Di sini diketahui PD-nya adalah 300. Maka kita pindah di sini ditulis 300. Sedangkan untuk PS-nya yaitu 20 Q kuadrat plus 4Q plus 12. Selanjutnya di sini 0 sama dengan 20 Q kuadrat. Kita jumlahkan untuk yang ada variabel besarnya dulu, yaitu 20 Q kuadrat yang 20 Q kuadrat terus ditambah 12 Q kuadrat ditambah 4 Q kuadrat ditambah 12, lalu ini plus 300 pindah ke sini menjadi minus, yaitu jadi min 300. 20 kita tambahkan yang ada variabelnya sama ya, yang kuadratnya sama, yaitu 20 Q kuadrat
ditambah 12Q kuadrat, hasilnya ini 30Q kuadrat ditambah 4Q kuadrat ditambah 12 min 300, yaitu sama dengan min 288. Selanjutnya kita akan mencari persamaan kuadratnya. Baik, di sini kita dengan rumus ABC, yaitu yang A itu biasanya yang ada variabel kuadratnya. Jadi di sini yang A adalah 32, sedangkan yang B variabel yang tidak ada kuadratnya, yaitu B-nya 4, sedangkan C itu variabel yang tidak memiliki variabel, itu minus 288. Untuk mencari Q1 dan Q2 nya terdapat rumus, yaitu min B plus min akar B kuadrat min 4 kali A kali C per 2 kali A. Baik, di sini B nya adalah 4, yaitu min B, sedang akar 4 kuadrat min 4 kali 32 kali min 288 per 2 kali 32. Hasilnya adalah min 4 plus min akar 16 ditambah 36.864. Itu hasil dari sini ya. Ini adalah hasil dari sini. Per 2 kali 32, yaitu 64. 16 ditambah 16 ditambah 36.864, yaitu ini hasilnya 36.880. Jadi min 4 plus min akar 36.880 per 64. Lalu akar dari ini, dari 36.880 adalah 192,04. Jadi Q1 dan Q2 nya itu 4 plus min 192,04 per 64. Sekarang kita akan mencari harga sebelum pajak dan jumlah produk sebelum pajaknya dengan rumus Q1 dan Q2 yang tadi kita cari ya. Baik, di sini untuk Q1 boleh ini pindahkan ke sini. Ini tetap plus, untuk Q1 nya ini tetap plus, min 4 ditambah 192,04 per 64 adalah 188,04 per 64, yaitu hasilnya 2,94. Untuk Q kuadratnya, untuk Q2 nya yaitu ini beda ya, untuk Q1 ini ditambah, untuk Q2 ini dikurang. Jadi min 4 dikurang 192,04 per 64, yaitu min 196,04 per 64. Hasilnya yaitu min 3,06. Ini nggak bisa dipakai karena ini minus. Baik, di sini kita masukkan fungsi permintaannya. Permintaannya itu 300 min 12 Q kuadrat. P sama dengan 300 min 12 dikali Q1, yaitu 2,94
kuadrat sama dengan hasilnya yaitu 300 min 12 dikali 8,6436 sama dengan 300 min 103,72 adalah 196,28. Jadi harga sebelum pajaknya itu nih 196,28, sedangkan untuk jumlah produk sebelum pajaknya adalah 2,94. Baik, selanjutnya kita akan menghitung keseimbangan pasar setelah pajak. Di sini rumusnya adalah PS sama dengan F kali K plus T ya. Di sini akan ditambahkan pajak per unitnya. PD P sama dengan PS aksen. Untuk PS aksennya, untuk PS nya yaitu 20 Q kuadrat plus 4Q plus 12. PS aksen sama dengan 20 Q kuadrat plus 4Q plus 12 plus T. Yang ini adalah pajak per unitnya, sama dengan 20 Q kuadrat ditambah 4Q ditambah 162. Ini untuk PS aksennya ya. Selanjutnya kita akan menghitung pajak, yaitu dengan PD sama dengan PS aksen. PS aksen yang ini berarti ya sudah berubah. Untuk PD nya fungsi permintaannya itu 300 min 12 Q kuadrat sama dengan PS aksennya itu 20 Q kuadrat plus 4Q plus 162. Baik, seperti yang tadi di awal, sama 0 sama dengan, kita tambahkan dulu yang variabelnya besar, 20 Q kuadrat plus 12 Q kuadrat plus 4Q plus 162 min 300, yaitu hasilnya 0 sama dengan 30 Q kuadrat plus 4Q min 138. Untuk mencari persamaan kuadratnya itu kita menggunakan rumus ABC lagi. Yang di sini yang berbeda dengan yang sebelumnya adalah C-nya yang berubah. Setelah dikenakan pajak, C-nya itu min 138. Jadi untuk mencari Q1 dan Q2 sama ya rumusnya, kita langsung aja min 4 plus min akar 4 kuadrat min 4 kali 32 kali min 138 per 2 kali 32 sama dengan min 4 plus min akar 16 plus 17.664 per 64 sama dengan 4 plus min akar 17.680 per 64, yaitu hasilnya untuk Q1 dan Q2 nya adalah min 4 plus min 132,97 per 64. Ini merupakan akar dari 17.680. Baik, kita akan mencari harga setelah pajak dan jumlah produk setelah pajaknya di sini ya.
kita masukin untuk case 1-nya sama seperti sebelumnya. Case 1-nya ditambah, yaitu min 4 ditambah di 132,97 per 64 sama dengan 128 min 128,97 per 64, yaitu 2,02. Ini untuk jumlah produk setelah pajaknya. Selanjutnya ada Q2 nya, yaitu diingat ininya min, kalau sebelumnya ini untuk Q1 ini plus. Min 4 dikurang 132,97 per 64 sama dengan min 223,74 per 64, yaitu hasilnya min 2,14. ini karena min jadi tidak bisa digunakan. Selanjutnya kita masukkan fungsi permintaannya, yaitu PD sama dengan 300 min 12 Q kuadrat. P sama dengan 300 min 12 dikali Q1 kuadrat. Hasilnya adalah sama dengan 300 min 48,96 adalah 251,04. Jadi harga setelah pajaknya adalah 251,04, sedangkan jumlah produk setelah pajaknya adalah 2,02. Sini kita akan menghitung besar pajak yang diterima pemerintah dengan rumus, yaitu T sama dengan T kali QT ya. Di sini T adalah pajak per unitnya, sedangkan QT adalah jumlah keseimbangan setelah pajak yang tadi ya. Di sini T-nya adalah 150, QT-nya 2,02, 150 dikali 2,02 adalah 303. Jadi pajak yang diterima oleh pemerintah yaitu sebesar 303. Selanjutnya ada besar pajak yang ditanggung oleh konsumen dengan rumus, yaitu T konsumen sama dengan PT dikurang PE dikali QT sama dengan PT nya ini adalah harga setelah pajak dan PE nya harga sebelum pajak, yaitu harga setelah pajaknya itu 251,04 dikurang harga sebelum pajak yaitu 196,28 dikali QT, yaitu jumlah keseimbangan setelah pajaknya ya 2,02. Hasilnya adalah 110,62. Selanjutnya ada besar pajak yang ditanggung oleh produsen. Di sini rumusnya T produsen sama dengan T dikurang T konsumen. T di sini adalah ini ya, pajak yang diterima pemerintah dikurang pajak yang ditanggung konsumen. Jadi 303 dikurang 110,62 hasilnya yaitu 192,38. Jadi untuk besar pajak yang ditanggung oleh produsen sebesar 192,38. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan yang subsidinya. Ini masih sama ya soalnya. Untuk yang subsidi, keseimbangan pasar sebelum subsidi dengan keseimbangan pasar sebelum
pajak itu hasilnya akan sama ya. Jadi kita langsung ke keseimbangan pasar setelah subsidi. Di sini bedanya adalah kalau sebelumnya yang pajak itu pajaknya ditambah, tapi untuk subsidi di sini subsidinya dikurang ya. Jadi tentu akan berbeda. Di sini keseimbangan pasar setelah subsidinya menggunakan rumus PD sama dengan PS. Untuk PS-nya sama dengan untuk fungsi penawarannya adalah 20 Q kuadrat ditambah 4 Q ditambah 12. Lalu PS sama dengan 20 Q kuadrat ditambah 4 Q ditambah 12 dikurang subsidinya yaitu 150 sama dengan 20 Q kuadrat ditambah 4 Q min 138. Lalu kita akan mencari keseimbangannya ya, yaitu PDPS. Keseimbangannya adalah di sini menggunakan rumus PD sama dengan PS aksen. PS aksennya ini ya. Lalu di sini PD-nya adalah fungsi permintaannya adalah 300 min 12 Q kuadrat sama dengan PS aksen yaitu 20 Q kuadrat plus 4 Q min 138. 0 sama dengan 20 Q kuadrat ditambah 12 Q kuadrat ditambah 4 Q kuadrat min 138 min 300. Hasilnya adalah 0 sama dengan 32 Q kuadrat ditambah 4 Q min 438. Lalu kita akan mencari persamaan kuadratnya, yaitu sama dengan rumusnya itu menggunakan rumus ABC ya. Di sini yang berbeda hanya C-nya saja. C-nya berubah menjadi min 438. Untuk di sini kita akan mencari Q1 dan Q2-nya, yaitu min 4 plus min akar 4 kuadrat min 4 dikali 32 dikali min 438 per 2 dikali 32 sama dengan min 4 plus min akar 16 plus 56.064 per 64 sama dengan min 4 plus min akar 56.080 per 64, yaitu hasilnya min 4 plus min 236,81 per 64. Ini merupakan akar dari 56.080. Baik, selanjutnya kita akan mencari harga setelah subsidinya, yaitu dengan menggunakan rumus Q1 dan Q2 tadi. Untuk mencari Q1 nya sama seperti sebelumnya, yaitu ditambah ya, min 4 ditambah 236,81 per 64 sama dengan 232,81 per 64. Hasilnya adalah 3,64. Ini merupakan jumlah produk setelah subsidi ya. Untuk Q2-nya yaitu di min ini dikurang min 4 dikurang 236,81 per 64 sama dengan min 240,81 per 64. Hasilnya yaitu min
3,76. Ini tidak akan terpakai karena min hasilnya. Lalu kita masukkan fungsi permintaannya, yaitu PD sama dengan 300 dikurang 12 Q kuadrat, P sama dengan 300 min 12 dikali Q1 kuadrat. Hasilnya adalah 300 dikurang 158.995, yaitu 141,01. Jadi harga setelah subsidi adalah 141,01, sedangkan untuk jumlah produk setelah subsidi adalah 3,64. Selanjutnya kita akan mencari besar subsidi yang diberikan pemerintah. Baik, di sini besar subsidi yang diberikan pemerintah dengan rumus SB sama dengan S kali QSB. Yaitu subsidi per unitnya adalah 150, sedangkan QSB adalah keseimbangan setelah subsidinya tadi 3,64. 150 dikali 3,64 adalah 546. Jadi besar subsidi yang diberikan pemerintah sebesar 546. Selanjutnya besar subsidi yang dinikmati konsumen, yaitu dengan rumus SB konsumen sama dengan PE dikurang PSB dikali QSB, yaitu harga sebelum subsidi dikurang harga setelah subsidi, lalu dikali jumlah keseimbangan setelah subsidinya. Di sini harga sebelum subsidinya adalah 196,28 dikurang 141,01 dikali 3,64, yaitu hasilnya 201,18. Jadi besar subsidi yang dinikmati oleh konsumen sebesar 201,18. Sedangkan selanjutnya ada besar subsidi yang dinikmati produsennya. SB produsen sama dengan SB besar subsidi yang diberikan pemerintah dikurang subsidi konsumen, itu 546 dikurang 201,18, yaitu hasilnya 344,82. Jadi besar subsidi yang dinikmati produsen sebesar 344,82. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan tentang materi ini. Semoga tugas akhir semester ini dapat memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.